Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Dina Marina dan rekan saya Anafi Rahman akan menjelaskan materi tentang audit investigasi. Ada 7 pembahasan pada topik audit investigasi ini. Yang pertama, tujuan audit investigasi. Yang kedua, investigasi dengan teknik audit dan teknik perpajakan. Yang ketiga, follow the money. Yang keempat, investigasi tindak pidana korupsi. Yang kelima, investigasi pengadaan. Yang keenam, wawancara dan interogasi. Yang ketujuh, whistleblower dan perlindungan saksi. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, alangkah baiknya kita tahu apa itu audit investigasi. Kata investigasi dalam akuntansi forensik umumnya berarti audit investigasi atau audit investigatif. Audit investigasi adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, menganalisis, serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang berkompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Adapun pengertian audit investigasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jack Bologna and Robert J. Lindquist, audit investigatif merupakan kegiatan audit investigatif yang mencakup mengkaji ulang dokumentasi keuangan untuk tujuan tertentu yang dapat terhubung dengan dukungan litigasi dan klaim asuransi maupun masalah kriminal atau kejahatan. Yang kedua, menurut Bastian 2014, audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Selanjutnya, tujuan audit investigasi. Tujuan audit investigasi adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan sehingga pendekatan prosedur dan teknik yang digunakan di dalam audit investigatif relatif berbeda dengan pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan dalam audit keuangan, audit kinerja, atau audit dengan tujuan tertentu lainnya. Adapun tujuan audit investigasi menurut M. Tuana Kota 2014, yang pertama memberhentikan manajemen. Maksudnya yaitu tujuan utamanya sebagai teguran keras bahwa manajemen tidak mampu mempertanggungjawabkan kewajiban fidusianya. Kewajiban fidusia ini termasuk mengawasi dan mencegah terjadinya kecurangan oleh karyawan. Yang kedua, memeriksa, mengumpulkan, dan menilai cukupnya dan relevannya bukti. Tujuan ini akan menekankan bisa diterimanya bukti-bukti sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim di pengadilan. Yang ketiga, melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah. Maksudnya adalah investigasi mengungkapkan siapa yang bersalah. Mereka yang tidak bersalah akan terbebas dari tuduhan, meskipun pergunjingan seringkali tetap tidak terhindar. Yang keempat, menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi. Maksudnya yaitu menjaga keutuhan dokumen, karena dokumen ini dapat memberi petunjuk kepada pelaku dan penanggung jawab kecurangan. Yang kelima yaitu menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi. Maksudnya yaitu meliputi penelusuran rekening bank, pembekuan rekening, izin-izin untuk proses penyitaan dan atau penjualan aset, dan menentukan kerugian yang terjadi. Selanjutnya, investigasi dengan teknik audit dan teknik perpajakan. Yang pertama, investigasi dengan teknik audit. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit ini adalah bukti audit. Adapun teknik-teknik dari audit investigasi yaitu yang pertama, memeriksa fisik.
Memeriksa fisik lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, kertas berharga persediaan barang, aktiva tetap, dan barang berwujud lainnya. Yang kedua, meminta konfirmasi. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain atau dari yang diinvestigasi untuk menegaskan kebenaran atau tidak kebenarannya suatu informasi. Yang ketiga yaitu memeriksa dokumen. Teknik ini tidak memerlukan pembahasan khusus. Tidak ada investigasi tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronik atau digital. Yang keempat, review analytical merupakan bentuk penalaran deduktif di mana properti dari rincian individu disimpulkan dari bukti kewajaran hasil agregat. Yang kelima, meminta informasi lisan atau tertulis dari auditan. Maksudnya adalah teknik ini tidak memerlukan pembahasan khusus. Tak ada investigasi tanpa pemeriksaan dokumen, hanya saja dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi luas. Yang keenam, menghitung kembali. Maksudnya adalah menghitung kembali atau mengecek kebenaran perhitungan ini merupakan prosedur yang sangat lazim dalam audit. Dalam investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks yang didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Yang ketujuh, mengamati atau observation. Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu, bisa salah satu atau beberapa indera sekaligus. Dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Selanjutnya, investigasi dengan teknik perpajakan. Kedua teknik investigasi ini digunakan untuk menentukan penghasilan kena pajak atau PKP yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT-nya. Teknik audit investigasi dengan perpajakan terbagi atas dua metode. Yang pertama, net worth method atau metode kekayaan bersih. Metode ini bertujuan untuk membuktikan adanya penghasilan kena pajak atau PKP yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu expenditure method atau metode pengeluaran. Metode ini lebih mengarah pada wajib pajak yang tidak melaporkan berbagai pengeluarannya, termasuk dengan barang-barang mewah dan untuk mencegah tindak kriminal dengan berdasarkan pengeluarannya. Contohnya seperti gaya hidup mewah dengan membeli mobil mewah, kapal pesiar, namun tidak melaporkan pajak pertambahan nilai atas barang mewah tersebut. Materi selanjutnya tentang follow the money. Follow the money secara harfiah berarti mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. Jejak-jejak ini akan membawa penyidik dan akuntan forensik ke arah pelaku fraud. Adapun manfaat dari pendekatan follow the money. Yang pertama, jangkauannya lebih jauh sehingga dirasakan lebih adil. Yang kedua, dapat dilakukan dengan diam-diam, maksudnya yaitu sehingga relatif lebih mudah dengan tingkat resiko yang lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang bisa berpotensi melawan atau menghilangkan atau menyembunyikan alat bukti. Yang ketiga, pendekatan merampas uang hasil kejahatan. Maksudnya yaitu tidak hanya mencari pelaku kejahatan, terbukti mengurangi atau menghilangkan niat orang yang melakukan kejahatan. Yang keempat, adanya insentif pengecualian, ketentuan rahasia bank, dan ketentuan rahasia lainnya. Materi selanjutnya tentang investigasi tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, pengertian tindak pidana korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas, dan akuntabilitas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Pengertian korupsi menurut pandangan secara yuridis yaitu melawan hukum atau melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Yang ketiga, kerugian keuangan atau kekayaan perekonomian negara. Yang keempat, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koperasi. Yang kedua,
Korupsi menurut Transparansi Internasional merupakan perilaku pejabat politik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Siapa saja yang bisa melakukan investigasi? Untuk investigasi internal, yaitu BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah, Satuan Pengawas Internal atau SPI, dan investigasi eksternal, Non-Government Organization, Ormas, Parpol, dan lain-lain. Tahap memulai investigasi. Tahap awal, adanya petunjuk awal, investigasi pendahuluan atau riset awal, pembentukan hipotesis, pencarian dan pendalaman literatur, wawancara dengan sumber ahli dan pakar, pelacakan dokumen. Dan untuk tahap kedua, pengamatan langsung di lapangan, pengorganisasian berkas, wawancara lebih lanjut, pengorganisasian data dan fakta, penulisan laporan, pemeriksaan ulang atas fakta, dan pemeriksaan atas kemungkinan pencemaran nama baik. Investigasi pengadaan. Pengadaan merupakan salah satu sumber korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik. Setiap tahun, BPK dan BPKP melaporkan kasus pengadaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Tidak banyak yang masuk ke persidangan pengadilan. Cara investigasi yang diterapkan dalam pengadaan yaitu memiliki 3 tahapan. Yang pertama, tahap pretender. Terdapat 2 skema fraud atau bentuk permainan yang utama dalam tahap ini. Pertama, yaitu dalam penentuan kebutuhan dapat terjadi persekongkolan. Kedua, dalam penentuan aspek seperti pembuatan kontrak secara ceroboh. Yang kedua, tahap penawaran dan negosiasi. Skema fraud dalam tahap ini umumnya berupa persekongkolan antara pembeli dan kontraktor yang diunggulkan dan kontraktor pendamping yang meramaikan proses penawaran. Dan yang ketiga, tahap pelaksanaan dan penyelesaian administratif. Terdapat 2 rancangan fraud atau permainan dalam tahap ini, yaitu substitusi dengan cara kontraktor mengganti barang atau produk yang akan dipasok, atau dengan kekeliruan dalam perhitungan pembebanan seperti menghitung biaya yang boleh dan tidak boleh dibebankan ke proyek atau kekeliruan dalam pembebanan biaya material atau tenaga kerja. Wawancara dan interogasi. Wawancara menurut BPKP tahun 2008, tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi. Tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, maka akan semakin baik. Interogasi menurut Tuan Nakota tahun 2007 ialah tujuan interogasi mengakui yang sebenarnya, artinya apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya. Whistleblower dan perlindungan saksi. Whistleblower ialah seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada otoritas internal, organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik. Perlindungan terhadap whistleblower telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang berbunyi, yang pertama, saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Yang kedua, dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan. Tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tata cara pemberian perlindungan hukum oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK kepada whistleblower dalam pelaporan kasus korupsi. Hal yang perlu diketahui oleh pelapor, saksi maupun korban yaitu: pertama, perjanjian perlindungan LPSK mempertimbangkan syarat-syarat sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban.
tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan atau korban, hasil tim medis atau psikolog terhadap saksi dan atau korban, dan rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan atau korban. Hal yang perlu diketahui oleh pelapor, saksi maupun korban, tata cara memperoleh perlindungan, yaitu mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. LPSK memeriksa permohonan dan paling lambat 7 hari harus ada keputusan tertulis. Apabila LPSK menerima permohonan, maka saksi dan atau korban menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan atau korban. LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan atau korban termasuk keluarga sejak ditandatangani pernyataan kesediaan tersebut. Perlindungan hukum terhadap whistleblower berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan, yang pertama, perlindungan hukum terhadap whistleblower. Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur jenis tindak-tindakan yang dilarang, bertentangan dan membahayakan kepentingan publik. Ketentuan mengenai tindakan yang dimaksud masih tersebar di sejumlah undang-undang. Beberapa undang-undang ini yang dapat dijadikan pedoman bagi seorang whistleblower untuk menentukan tindakan yang hendak diungkap itu masuk kategori dilarang, bertentangan maupun membahayakan kepentingan publik. Dan yang kedua, dalam konteks Indonesia, pengungkapan sebuah skandal dapat dilakukan dengan melapor kepada lembaga-lembaga yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus whistleblowing, seperti LPSK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Yudisial, PPATK, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komisi Kejaksaan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.